Selamat berjumpa kembali. Kita memasuki Minggu Paskah yang ke-6. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, liturgi Minggu ke-6 ini sudah mempersiapkan kita pada hari raya Pentakosta yang masih 2 minggu lagi. Ketiga bacaan-bacaan hari ini berbicara tentang Roh Kudus. Injil menyampaikan datangnya penghibur roh kebenaran. Dalam bacaan pertama, Rasul Petrus dan Yohanes pergi ke Samaria untuk menumpangkan tangan bagi baptisan. Memberikan Roh Kudus kepada mereka. Dan dalam bacaan kedua, Petrus berbicara tentang misteri Paskah Yesus. Kristus mati dalam roh dan ia hidup sampai sekarang. Bapak Ibu saudara-saudariku, kaum muda dan anak-anak yang terkasih. Kedatangan Roh Kudus bagi kita, bagi gereja adalah saat-saat yang sangat penting, vital. Pemenuhan semua rencana keselamatan Allah. Janji Allah terpenuhi. Perjanjian baru yang disampaikan Nabi Yeremia dan Yeskiel. Kepada Yeskiel, Tuhan bersabda, "Aku memberikan kepadamu hati yang baru, roh yang baru. Aku akan melepaskan hati yang keras daripadamu. Aku akan memberikan rohku kepadamu." Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Selanjutnya Tuhan bersabda, "Engkau akan mengikuti hukum-hukumku. Dan engkau akan menjadi umatku yang setia." Coba baca kitab Keluaran 36, 26-27. Yesus dalam wejangannya setelah perjamuan terakhir berkata, "Aku berdoa kepada Bapa dan ia akan mengirim kepadamu pembela yang lain yang akan selalu bersamamu." Yesus memang tidak akan selalu tinggal bersama murid-muridnya. Kehadirannya secara manusia terbatas. Dia harus pergi. Dia kembali kepada Bapanya. Namun roh kebenaran tinggal bersama mereka. Sementara roh tidak terbatas. Dia selalu hadir. Dan hadir di mana-mana. Roh Kudus adalah kekal. Sebagaimana Allah kekal adanya. Sebagai manusia, Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus hadir secara manusiawi, kelihatan, dapat dipegang, dapat dilihat. Roh tidak kelihatan. Dunia tak mampu menerimanya. Namun dia menjiwai setiap hidup manusia, menjiwai dunia. Nah, untuk dapat mengenal dia, kita harus membangun relasi dengannya. Kita harus menyambut Roh Kudus dengan hati yang suci. Karena dia adalah suci. Yesus berkata, "Bila kalian mengasihiku, kalian akan setia pada hukum-hukumku." Iya, benar. Benar memang. Bila kita sungguh-sungguh mengasihi seseorang, orang itu akan selalu berusaha menyenangkannya. Dan apapun yang dikendakinya akan dilaksanakannya, akan dipenuhinya. Jika kita mengasihi Yesus, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita harus selalu menyenangkan hati Tuhan, taat dan setia kepadanya, setia melakukan kehendak-Nya. Membiarkan diri kita dibimbing olehnya, supaya hidup kita benar-benar indah.
Roh Kudus membantu kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, umat Tuhan yang terkasih, Yesus menjamin bahwa kehadirannya akan selalu dirasakan oleh para murid-muridnya. Dia katakan, "Aku tidak akan meninggalkan kalian sebagai yatim piatu. Aku akan datang menjemput kalian." Bukankah setelah penyaliban dan kematiannya, Yesus datang kembali kepada murid-muridnya. Dia bangkit, dia mengunjung mereka, dia hadir, dia tunjukkan semua yang dialaminya selama menderita. Dunia tidak melihatku lagi, tapi kalian akan melihat aku tetap hidup. Yesus berkata lagi, "Kalian yang mengasihiku akan dikasihi oleh Bapa-Ku." Hidup Kristiani sungguh menakjubkan, satu dalam kasih Tuhan. Murid-murid memenuhi dan melaksanakan perutusan Yesus. Bahkan mereka sampai ke Samaria. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang Samaria oleh orang-orang Yahudi dianggap kafir. Mereka direndahkan, mereka dihina, disiksa. Orang-orang Yahudi menganggap agama orang-orang Samaria itu campuran kafir dan Yudaisme. Tidak murni lagi. Mereka diremehkan, mereka direndahkan. Bukankah Yesus sendiri pergi ke Samaria dan mentobatkan sebagian besar orang-orang Samaria yang dianggap kafir? Filipus juga dibimbing Roh Kudus meneruskan karya-karya Yesus sampai ke Samaria. Dan banyak orang-orang Samaria akhirnya bertobat. Filipus, meski bukan rasul, bukan bagian dari 12 rasul, dia dipenuhi Roh Kudus untuk menyampaikan kabar gembira di tempat ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, melalui teks-teks yang kita lihat, kita baca, memang ada perbedaan antara 7 dan 12, ya 12 rasul. 7 pengganti para diakon. Dan para uskup pengganti para rasul. Dalam hal baptisan, yang 7 ini hanya membaptis orang-orang dalam nama Yesus. Sedangkan ke-12 murid menumpangkan tangan pada baptisan dengan pencurahan Roh Kudus. Nah, itu sedikit bedanya. Nah, dalam bacaan kedua, bicara tentang panggilan rasuli bagi semua umat Kristiani. Pelayanan bukan monopoli yang hanya diperuntukkan bagi para imam, bagi para uskup, melainkan bagi seluruh umat Kristiani. Inilah karunia Roh Kudus yang bekerja dalam diri semua umat Kristiani. Jangan lupa itu, Bapak Ibu. Berkat kebangkitan Kristus, kita semua diberi hidup baru, pengharapan yang sempurna, yakni bersatu dengan Allah. Hal ini nampak sekali ketika mereka berjuang dalam iman. Meski mereka dianiaya, dikucilkan, bahkan dibunuh, mereka tetap memiliki pengharapan yang sangat besar. Memang tanpa pengharapan hidup ini terombang-ambing, tidak menentu, mencemaskan, menakutkan. Roh Kudus memberikan kepada kita kekuatan untuk memberikan kesaksian iman, harapan, dan kasih. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Pesta Pentakosta sudah mendekat. Tinggal 2 minggu lagi, bukan? Melalui minggu ke-6 ini kita diundang merenungkan kehadiran Roh Kudus, karya Roh Kudus dalam diri gerejanya, dalam diri kita.
Semoga Tuhan mempersiapkan kita dan memberikan rahmat-Nya bukan hanya untuk kita, tapi juga bagi semua umat Kristiani. Amin Bapak Ibu. Luar biasa karya Roh Kudus bagi setiap kita. Selamat mempersiapkan diri. Baca firman Tuhan. Baca berulang kali. Renungkan, hayati, dan hidupi. Roh Kudus membantu kita untuk memahami firman Tuhan. Roh Kudus menggerakkan hati kita. Tuhan menyertai kita semua dalam roh-Nya. Membimbing kita, menuntun kita, menguatkan kita. Semoga firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh menjadi bagi kita kekuatan yang dahsyat untuk menjalani hidup kita. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua dan melalui kehadiran Roh Kudus yang hidup dalam diri kita, kita semakin boleh mengalami kekuatan dan kehadirannya. God bless you all.